Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok P5BK dari Provinsi Jawa Tengah akan presentasi tentang permainan dan alat musik dari Jawa Tengah. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu dengan ide penciptaan berdasarkan atas budaya dan adat istiadat suatu daerah tertentu. Umumnya, lagu daerah ini tercipta atau terinspirasi berdasarkan kejadian atau kondisi lingkungan dari daerah tersebut. Sebut saja keindahan alam, faktor sejarah, hingga kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut. Di dalam lagu tersebut terkandung suatu makna, pesan untuk masyarakat, serta bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah setempat. Berikut adalah contoh lagunya, yaitu Cublak Suang yang akan kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Cublak cublak suang, suang ente gelender, mambu ketundu budel, pak empong merah lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kosong sir, sir pong dele kosong. Makna dari lagu Cublak Suang ini menyiratkan nasihat dari orang tua agar anak-anaknya jangan hanya menuruti hawa nafsu, namun gunakanlah hati nurani agar selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah lagu Gundul-Gundul Pacul yang akan dinyanyikan oleh kami. 1, 2, 3. Gundul gundul pacul cul gembelengan, nyunggi nyunggi wakul kul Gembelengan wakul gelimpang segane jadi saratan, wakul gelimpang segane jadi saratan. Makna lagu Gundul-Gundul Pacul. Lagu ini merupakan nasihat dari Sunan Kalijaga kepada para pemimpin Jawa untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Kesimpulan, Jawa Tengah memiliki banyak warisan budaya termasuk lagu daerah. Lagu-lagu tersebut memiliki makna yang mencerminkan sejarah, tradisi, nilai-nilai, dan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Lagu-lagu tersebut berasal. Selanjutnya kami akan menjelaskan permainan daerah dari Jawa Tengah. Pengertiannya, permainan tradisional adalah permainan yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat dan sesuai dengan adat di suatu tempat. Permainan ini juga dapat memberikan nilai positif, beberapa di antaranya bahkan dapat melatih kekompakan, kebersamaan, hingga gotong royong. Tujuan, melalui permainan tradisional, mereka dapat belajar tentang pentingnya bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, menghormati aturan main, dan menghadapi tantangan dengan semangat juang yang tinggi. Semua nilai-nilai tersebut membantu memperkuat jati diri dan karakter positif generasi muda sebagai penerus bangsa. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, mengajarkan nilai-nilai budaya. Yang kedua, mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional. Ketiga, membangun rasa percaya diri. Keempat, menyambung persahabatan. Kelima, meningkatkan kreativitas. Keenam, tidak membutuhkan biaya yang banyak. Ketujuh, dapat dimainkan anak dari berbagai usia. Contoh permainan dari Jawa Tengah yaitu yang pertama adalah congklak. Congklak pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang tidak datang untuk berdagang dan berdakwah. Para arkeolog dan para ahli mempercayai bahwa congklak berasal dari Timur Tengah, lalu berkembang di Afrika. Para ahli juga mempercayai bahwa congklak merupakan permainan tertua di dunia. Selanjutnya tata cara bermain congklak.
Congklak ini dimainkan oleh dua orang yang saling berhadapan dan menggunakan papan yang terbuat dari kayu atau plastik. Papan tersebut berisi 14 lubang kecil yang saling berhadapan juga dan 2 lubang besar di kedua sisinya, sisi kanan dan sisi kiri. Masing-masing permainan dibagi 7 lubang dan 1 lubang besar. Setiap lubang kecil diisi 7 kelereng atau biji sawo. Sedangkan lubang besar dibiarkan kosong. Lubang besar dianggap sebagai gudang penyimpanan permainan. Cara bermainnya adalah 2 orang. Pemain ini secara bergantian untuk memilih 1 lubang kecil miliknya. Kemudian biji pada lubang tersebut dipindahkan satu persatu ke lubang lain searah jarum jam. Sampai biji dalam genggaman habis, permainan akan berakhir saat biji di semua lubang kecil kosong dan berpindah ke lubang besar. Pemenangnya adalah ditentukan dari jumlah biji terbanyak di lubang besar masing-masing pemain. Makna permainan congklak. Permainan congklak memiliki filosofi sederhana. Angka 7 yang merupakan jumlah lubang pada masing-masing pemain dan jumlah biji dalam setiap lubang bermakna jumlah hari dalam 1 minggu. Artinya, setiap orang memiliki jatah waktu yang sama dalam 1 minggu, yaitu 7 hari. Pada saat biji diambil dari 1 lubang, biji itu mengisi pada lubang yang lain. Makna pada tahap ini adalah setiap hari yang dijalani akan mempengaruhi pada hari-hari selanjutnya. Biji diambil lalu mengisi lubang yang lain juga berarti bahwa hidup harus memberi dan menerima. Tidak bisa hanya memberi saja atau menerima saja. Ya, selanjutnya ada permainan ceblak-ceblak suang. Ceblak-ceblak suang merupakan permainan yang dimainkan minimal 3 orang dan akan semakin menarik jika dimainkan oleh 7 hingga 8 orang. Permainan ini dimulai dengan menentukan salah satu dari peserta permainan untuk menjadi Pak Empok, tokoh utama dalam permainan ini. Pak Empok bertugas mencari sebuah kerikil atau batu kecil, diibaratkan suang, yang akan disembunyikan peserta lain. Lalu sebelumnya Pak Empok berbaring telungkup di tengah-tengah peserta, kemudian peserta lain menaruh telapak tangannya menghadap ke atas punggung Pak Empok. Ya, ini cara bermain ceblak-ceblak suang. Pertama kali dimulai dengan gambreng. Yang kalah menjadi Pak Empok. Dia berbaring telungkup di tengah. Anak-anak lain duduk melingkar. Buka telapak tangan menghadap ke atas dan letakkan di punggung Pak Empok. Salah satu anak memegang biji kerikil dan dipindahkan dari telapak tangan satu ke telapak tangan lainnya untuk diiringi lagu ceblak-ceblak suang. Sambil bernyanyi, kerikil atau biji dipindahkan dari tangan satu pemain ke tangan lainnya berikutnya. Setelah kalimat bait terakhir, sir pang dele gosong, serahkan biji atau kerikil ke tangan seorang anak untuk disembunyikan dalam genggaman. Di akhir lagu, semua anak menggenggam kedua tangan masing-masing pura-pura menyembunyikan kerikil. Sambil menggerak-gerakkan ke tangan, Pak Empok bangun dan menebak di tangan siapa biji atau kerikil disembunyikan. Bila tebakannya benar, anak yang menggenggam biji dan atau kerikil gantian menjadi Pak Empok. Bila salah, Pak Empok kembali posisi semula dan bermain diulang lagi. Kesimpulan. Terakhir ada kesimpulan. Permainan tradisional pada saat ini semakin punah di kalangan anak-anak, yang mana anak sekarang cenderung lebih memilih permainan modern karena permainan modern dianggap lebih menarik dan instan tanpa proses pembuatan terlebih dahulu. Maka dari itu kita harus melestarikan dan menjaganya agar tidak punah. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak ada. Maka dari itu kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.